kawan Diska, kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Amin. Amin. Mengawali bulan Oktober yang sendu ini ya. Iya. Dari tadi mendung ya ini Mendung ya tanpa kayaknya hujan. ya. Hujan sih. Hujan. Hujan, sorry. Lagu itu kalau mendung tanpa hujan ya. Dan hari ini saya sudah ditemani oleh wanita cantik, ya, muda, ya, berbakat, Iya tahu. dan juga multi talenta ini ya. Amin. Dan sering warawiri di podcast kawan Diska ini sebenarnya gitu ya. Kalau kemarin kita ngomongin soal kusta dan hari ini nanti kita ngomongin penyakit lainnya lagi. Langganan gitu ya. ini berarti ya. Oke, iya sudah berlangganan ya. Sudah kontraknya setahun loh ya. Oke. Sudah ada Kak Febriana. Halo, salam Diska. Halo. Apa kabarnya? Alhamdulillah lapar. Ini saya sebagai tuan rumah ini merasa gimana Iya, gitu ya, iya, siang-siang makanya. gitu ya. Oke. Gak apa, lanjut. Oke, lanjut dulu ya. Oke. Baiklah. Dan hari ini kita tuh mau ngomongin soal triple eliminasi pada ibu hamil. Tapi kalau ngomongin soal eliminasi ini kita nggak ngomongin soal ajang pencarian bakat ya. Enggak. Pulang. Kalau kopernya enggak. Kita agak anti mainstream ini ya ngomongin ya eliminasi tapi penyakit gitu. Siap. Tapi jangan tanya loh ya, kalau penyakit yang dieliminasi nanti ditampung di mana? Nggak ada tempat penampungan ya, mohon maaf. Oke. Iya, silakan pulang. Yes. Sebenarnya triple eliminasi pada ibu hamil ini, Mbak Febri, itu tuh program lama yang kembali di rebranding dan digaungkan kembali. Ataukah memang program baru nih dari pemerintah nih? Iya, jadi sebenarnya ini program sudah lama ya, jadi nggak baru-baru banget, tapi memang ini adalah adaptasi dari programnya WHO. Nah, jadi kalau untuk program triple eliminasi ini adalah sebenarnya salah satu program pemerintah untuk menanggulangi penularan 3 penyakit. Jadi itu ada HIV, kemudian sifilis, kemudian hepatitis yang nantinya ada di ibu hamil biar tidak menulari ke anaknya seperti itu. Iya. Jadi ini tuh kayak satu kali pukulan kena 3 sasaran gitu ya. Sekali dayung banyak pulau terlampaui. Wah, gitu. ini ya. Jadi hanya ini untuk satu sasaran, tapi kita langsung tembak untuk 3 penyakit. 3 penyakit. Nah, ini ibu hamil ini apakah semua ibu hamil ataukah memang hanya ibu hamil yang beresiko terhadap 3 penyakit ini aja nih, Mbak? Iya. Jadi kalau untuk sasaran dari triple eliminasi ini sebenarnya adalah seluruh ibu hamil. Jadi kita punya target itu 90 sasaran ibu hamil. Jadi memang semua ibu hamil tanpa mengenal status resikonya seperti itu. Dan ini dilakukan waktu kehamilan di usia berapa ini, Mbak? Ya, jadi ada agar deteksi dini ini bisa segera bisa segera dilaksanakan, gitu ya. bisa segera diketahui penyakitnya. Jadi memang untuk triple eliminasi ini dilaksanakan di ANC awal, jadi ANC pertama. Trimester pertama gitu di ya. trimester pertama begitu ada ibu hamil, kemudian memeriksakan kehamilannya, itu langsung diperiksa dengan 3 reagen untuk mengetahui apakah dia ada HIV, ada sifilis maupun ada hepatitisnya seperti itu. Dan ini metodenya pengambilan darah gitu? Iya, jadi ada rapid. Kayak kita di rapid antigen gitu ya? Kalau rapid antigen yang kan sama ya, darah ya, gitu ya. Darah. Jadi gitu. kayak kayak gula darah kayak gitu-gitu. Jadi seperti itu. Jadi ibu hamilnya nggak perlu khawatir ya nanti disedotnya darahnya berapa liter gitu, enggak ya, hanya sedikit gitu ya. Dan itu ada biaya khususnya atau memang ada? Iya, karena ini adalah program dari pemerintah, jadi semua biaya ditanggung pemerintah untuk reagennya. Jadi mungkin kalau misalnya memang pelaksanaannya di tempat atau di fasilitas kesehatan swasta itu tetap pakai reagen pemerintah. Jadi tetap untuk reagennya itu gratis. Namun mungkin kalau di swasta ada pembayaran di sampel, gitu atau ya. mungkin di pendaftaran seperti itu. Gitu. Termasuk di dokter praktek mandiri juga ya ini, Mbak Febri? Ya, sebenarnya kalau untuk program ini sudah kami sosialisasikan ke seluruh tenaga kesehatan.
baik itu di pemerintah maupun swasta, termasuk dengan bidan praktek swasta, kemudian dokter, seperti itu. Hanya saja memang untuk fasilitas seperti itu kan tidak semuanya bisa melakukan kegiatan cek lab ya. Jadi kalau memang misalnya kalau di kota biasanya memang hobinya ibu hamil periksa ke spesialis saya yakin Mbak Sari juga seperti itu. Tingkat kenyamanan orang itu berbeda ya. Iya. Tapi itu nanti tetap sudah kita sosialisasikan untuk diarahkan paling tidak satu kali dalam pemeriksaannya untuk ke puskesmas wilayah. Jadi untuk mengetahui status tiga penyakit ini bisa diarahkan ke puskesmas wilayah untuk pemeriksaan akhirnya 3 penyakit ini ya khususnya gitu ya. Oke, nah ini menarik sekali. Tadi disinggung nih soal hepatitis B. Hepatitis orang itu kan kenalnya hepatitis itu penyakit hati ya. Ada iri, dengki, sakit hati. Sakit hati itu kan juga penyakit hati ya. Tapi itu kan nggak dikatakan hepatitis ya. Apalagi generasi Z sekarang ya. Mungkin cuma ngambil cuplikan-cuplikan aja tanpa membaca caption secara penuh gitu. Oh, berarti penyakit hati itu iri, dengki. Padahal nggak seperti itu ya. Nah, khususnya hepatitis itu sendiri apa sih Mbak Febri? Iya, jadi hepatitis itu sama seperti tadi yang disampaikan bahwa itu adalah penyakit hati. Jadi dia adalah peradangan pada hati. Walaupun kalau iri dengki virusnya beda ya. Kalau ini adalah virus hepatitis. Jadi memang biasanya disebabkan oleh virus. Nah, untuk yang virus ini ada beberapa jenis. Jadi misalnya ada virus hepatitis A, B, C, E ini banyak. Cuman yang kita fokuskan pada ibu hamil ini adalah hepatitis B. Karena untuk yang hepatitis B ini nantinya dia akan jadi hepatitis kronis yang nantinya bisa menularkan langsung ke anaknya kalau memang tidak diketahui di awal seperti itu. Jadi ini ya pentingnya kita melakukan deteksi dini di awal kehamilan gitu ya. Karena kan nggak semua orang itu sadar ya kalau dia tuh kena hepatitis atau enggak. Nah, kadang karena untuk hepatitis B ini sendiri tidak selalu ada muncul gejala. Jadi beda kalau misalnya kayak hepatitis C yang langsung kelihatan, misalnya langsung kuning atau ini seperti itu. Nah, bedanya lagi kalau hepatitis C ini sepertinya menakutkan, tapi justru malah ada obatnya. Jadi dia akut seperti itu, tapi ada obatnya. Kalau hepatitis B ini dia kronis, berlangsung lama tapi tidak ada obatnya sehingga harus diketahui di awal sehingga bisa dicegah misalnya dengan imunisasi. Bedanya itu. Kalau C tadi ada obatnya tapi tidak ada imunisasinya. Upaya pencegahan gitu ya. Tapi kalau yang B itu ada imunisasinya, cuman kalau sudah terkena dia tidak bisa ada obatnya. Jadi hanya untuk memperbaiki istilahnya kayak gejalanya seperti itu. Jadi untuk ibu hamil ini rentannya di hepatitis B ya Mbak Febri ya dibandingkan dengan hepatitis C. Nah, penularannya sendiri untuk hepatitis B ini berbahaya nih ke ibu hamil terhadap anaknya juga gimana nih Mbak Febri? Iya, jadi kalau setelah ibu hamil ini tadi diketahui mempunyai hepatitis B dalam dirinya, itu nanti pencegahannya adalah bagaimana biar tidak menularkan ke anaknya. Nah, itu karena penularannya bisa melalui proses persalinan juga. Jadi istilahnya antenatal ya, prenatal ya. Jadi bisa dari ibu ke anaknya. Nah, begitu anak ini lahir dia kurang dari 1 jam kurang dari 1 hari, kurang dari 24 jam maksudnya. Itu harus diberi yang namanya HPIG. Jadi HPIG itu adalah seperti vaksin atau imunisasi yang bisa mencegah untuk yang penularan dari ibu hamil yang HBsAg positif tadi menular ke anaknya. Itu adalah pencegahan yang lebih daripada kalau kan diketahui baik itu ibu hamil yang positif maupun yang negatif
reaktif atau non reaktif, anaknya selalu harus dapat HB 0, kemudian yang DPT HB 1 2 3 seperti itu. Nah, ini tambahannya HB-IG itu lebih daripada itu. Jadi harus diberikan kurang dari 1 hari atau kurang dari 24 jam itu tadi. Jadi bayi yang apabila ibunya itu reaktif, nah nanti imunisasinya itu akan HB-IG ya. HB-IG dulu HB-IG pertama, dulu, baru HB 0. Berarti ada tambahan satu lagi satu gitu yang kurang harus kurang dari 12 jam. 12 jam. 4 jam. Kalau yang 24 jam, kalau yang 24 jam itu kan yang HB0. HB 0. Kalau Gitu. HB-IG itu kurang dari 12 jam. Jadi dia jauh lebih ini. Berarti jauh dalam lebih, 1 hari dia dapat 2 imunisasi gitu ya? Gitu. Jadi memang harus kalau HB0 itu bukannya kurang dari 7 hari ya, tapi biasanya memang dikasihkan sebelum dia 24 jam. Iya. Iya sih. Jadi dia harus dapat 2 itu, HB-IG, HB0 sama vitamin K biasanya dapat juga. Nah, ini ya. Jadi para ibu hamil nih yang apabila saat ini sedang mengandung trimester awal ya, khususnya Mbak Febri ya. Harusnya ini di awal harus periksa tadi ya, cek reagen triple eliminasi di puskesmas terdekat gitu. Jadi supaya ada sesuatu itu cepat tertangani gitu. Ini sebagai informasi saja kenapa harus di awal, karena untuk HB-IG ini sendiri kan sebenarnya secara biaya atau secara harga itu sebenarnya agak mahal ya. Nah, agak mahal, tapi kalau misalnya bisa diketahui di awal, kita dari program bisa menyediakan. Gitu. Jadi memang enggak selalu ada gitu. Enggak selalu ada. Jadi memang harus diindenkan dulu. Itu tidak selalu ada di fasilitas kesehatan. Jadi benar-benar harus diketahui di awal, kemudian bidan wilayah akan kayak ngebon gitu ya istilahnya, ngebon ke kita untuk HBG-nya. Karena itu memang stok di kita itu sudah langsung by name, ini punyanya anaknya ibu siapa gitu, tidak bisa langsung. Itu kalau kita periksanya di puskesmas nih Mbak Febri. Puskesmas maupun di rumah sakit bisa. Gitu. Jadi nanti pihak rumah sakit yang akan menginformasikan ke dinas kesehatan. Iya, benar sekali. Jadi para ibu nih sudah nggak perlu khawatir gitu ya. Nanti kalau saya reaktif terus langkah selanjutnya apa? Gitu. Nah, ini ternyata pihak rumah sakit maupun dari puskesmas nanti akan secara langsung berkoordinasi dengan pihak dinas kesehatan untuk menyediakan HB-IG-nya tadi ya. Ya benar sekali. Karena itu sekali lagi tidak selalu ada di setiap fasilitas kesehatan seperti itu. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Febri penularan hepatitisnya apabila ibu itu reaktif HBsAg-nya reaktif. Nah, upaya yang dilakukan nih Mbak Febri kalau untuk mencegah hepatitis B sendiri ini Mbak Febri? Iya, jadi sebenarnya sama dengan yang tadi, karena hepatitis B itu sendiri memang kadang kita tidak terlihat seperti itu gejalanya, jadi memang harus diketahui dari pemeriksaan itu tadi. Itulah kenapa pemeriksaan HBsAg pada ibu hamil itu sangat disarankan di trimester awal. Dan kemudian yang bayi baru lahir itu harus dapat imunisasi untuk pencegahannya, karena seperti yang diketahui tadi kalau hepatitis B itu bisa dicegah dengan imunisasi. Iya, jadi dapat HB0, HB-IG dulu ya, HB-IG. Iya, itu HB-IG itu hanya untuk yang reaktif. Jadi kalau untuk bayi-bayi pada umumnya untuk mencegah itu bisa dimulai dengan HB0. Kemudian HB1 2 3 itu bareng sama DPT biasanya kan, DPT HB 1 2 3 seperti itu. Kemudian juga kalau yang tadi yang dari ibu HBsAg reaktif itu harus dapat HB-IG. Kemudian setelah dapat HB-IG kita harus evaluasi ya, harus evaluasi apakah HB-IG-nya ini memang sudah bisa sudah bisa mencegah penularannya. Nah, itu baru bisa diketahui nanti setelah dia usia 9 sampai 12 bulan. Jadi begitu disuntik HB-IG itu nggak langsung efek gitu ya. Langsung efek, cuman hasilnya apakah itu bisa mencegah atau tidak bisa langsung diketahui. Jadi memang harus dipantau nanti setelah 9 sampai 12 bulan.
Jadi biasanya bareng sama waktunya dia campak. Pas gitu. waktu campak, kalau ada riwayat dia diberikan HBIG waktu lahir, itu biasanya sekaligus dites HBsAg tadi sama seperti ibunya. Oh, berarti juga nanti anaknya saat usia 9 sampai 12 bulan itu nanti juga akan dites HBsAg-nya. Pakai itu tadi iya, ya. sama. Tes darah itu tadi ya. Tes darah. Nah, untuk tadi kalau misalkan kita kadang kan imunisasi kita tuh ada ya yang nyamannya itu di klinik swasta gitu. Pasti juga akan seperti itu ya Mbak Febri ya? Nah itu, ini adalah kalau kemarin itu untuk yang pemantauan HBsAg itu kita kembalikan ke wilayah. Gitu. Jadi itulah kenapa memang tetap harus berinteraksi dengan wilayah, karena yang selama ini akan memantau itu adalah bidan wilayah. Nggak apa-apa untuk imunisasinya mungkin di swasta, tapi nanti untuk pemantauan itu tetap kita ininya dengan bidan wilayah. Gitu. Karena itu kalau misalnya walaupun pemeriksaannya seperti itu di dokter swasta seperti itu, paling nggak 1 kali lah dapat ke puskesmas, kemudian dapat buku KIA, karena di situ nanti akan jadi kayak rekam medisnya bayi sampai dengan 5 tahun biasanya kan tetap gitu. Oke. Jadi memang tetap ya, kadang kan orang ke puskesmas, kok puskesmas antri gitu ya kan. Dokter aja langsung ya pakai kartu VIP gitu ya. Beda ya. Jadi tetap harus sesekali lah ya ke puskesmas wilayah. Atau kalau misalnya memang berkenan di pelayanan swasta ataupun mungkin tidak menggunakan program dari pemerintah, tidak apa-apa. Nah, maksudnya adalah bagaimana masyarakat itu tersosialisasi sehingga mungkin mereka mau mandiri ya nggak apa-apa. Jadi HBIG mereka berdiri sendiri, kemudian cek juga sendiri, seperti itu nggak masalah. Ini berarti harus atas kesadaran diri sendiri gitu ya, kalau memang maunya atau nyamannya di swasta. Nah, pasti ada plus minusnya gitu kan ya. Kalau di pemerintah mungkin bisa terfasilitasi gratis itu tadi. Nah, kalau mandiri ya memang bayarnya juga harus mandiri. Gitu. Oke. Apakah setelah 9 sampai 12 bulan tadi Mbak Febri, kalau dia sudah dinyatakan tidak reaktif, berarti stop di situ kah? Iya, jadi berarti untuk pemberian HBIG-nya dia berhasil, kemudian sudah tidak ada penularan kepada bayinya. Nah, disitulah kita berarti berhasil untuk memutus tali penularan itu, seperti itu. Oke. Ngomongin soal penularan ini Mbak Febri, sebenarnya angka kasus hepatitis sendiri di Kota Madiun ini seperti apa sih, khususnya untuk hepatitis B ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, kalau di program hepatitis sendiri itu kita ada target 90% dari ibu hamil itu semuanya sudah diperiksa agar kita tahu semua statusnya seperti itu. Nah, kalau dari hasil kegiatan program kami untuk capaian di 2021 kemarin, jadi dari sasaran 2.490 bumil, jadi banyak ya bumil di Kota Madiun, itu sudah periksa HBsAg sekitar 2.393, jadi sudah sekitar 95,70%. Kita sudah lebih dari target ya. Nah, dari 95% itu tadi yang reaktif, diketahui reaktif itu ada 18 itu sekitar 0,76%. Nah, itu masih juga di bawah di bawah standar, di bawah batas maksimal, karena batas maksimalnya itu adalah 2%. Kalau sudah lebih 2% itu berarti sudah intinya ada sesuatu di situ yang memang sedang tidak baik-baik saja. Nah, kalau kita masih di batas normal ya, karena masih 0,76 ya, belum ada 1% ya ini. Tapi 0,76 pun ya tetap kita harus waspada ya. Dan juga jangan lupa untuk ibu hamil tadi menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat gitu ya Mbak Febri, agar itu sudah menjaga kesehatan dasar dari penjaga kesehatan. Dan minum vitamin-vitaminnya gitu ya, karena kadang ibu hamil tuh moodnya itu kan berubah-ubah gitu ya. Benar.
baunya dari obat itu kadang bikin mual gitu. Padahal harusnya kalau ibu hamil kan harus mikir dia minum Kesehatan nggak nyampe janinnya. satu orang aja, tapi untuk ibunya juga untuk janinnya. Kan ini Gitu. yang hamil, jadi pengen hamil. Mau lagi ya? Oh, saya sudah ya, mohon maaf. Oh sudah. Sudah. Saya doakan Mbak Febri ini Segera. Mana Gitu. berada bisa ikut mendoakan ya Mbak Febri untuk bisa Makasih loh ya, makasih loh ya. Cowok. Pengennya sih cewek. Ya, Ya kan sudah siap-siap punya ya. cowok ya. Anak cewek tuh Gimana? unik loh. Oh gitu. Iya, banget ya. Oke Mbak Febri, tadi sudah dijelaskan ya bahwa hepatitis tadi bisa diakses di puskesmas ataupun rumah sakit milik pemerintah apabila memang menginginkan fasilitas gratis itu tadi ya. Tapi bisa. kalau memang mau mandiri, berarti di Bisa. semua lab bisa ya ini. Bisa di semua lab bisa. Kemudian tapi setahu saya kalau untuk pemberian HBIG, maksudnya tidak semua rumah sakit Bisa. tidak semua rumah sakit menyediakan. Jadi memang hanya ada beberapa rumah sakit yang memang mereka menyediakan seperti itu. Oke, jadi tetap ya harus sesekali lah ya ke puskesmas wilayah gitu. Kenalan sama bidannya, Kenalan sama enak kok ya. Bidan kita Dipantau itu dia tuh. ramah-ramah kok ya, tenang aja, cantik-cantik gitu ya, muda-muda. Generasi Z kayak kita gitu ya, Oh, gitu. kelahiran 2000-an gitu, enggak sih? Oke Mbak Febri, mungkin ada pesan terakhir nih untuk para ibu hamil di luar sana nih. Iya, jadi seperti tadi yang disampaikan, terutama untuk ibu-ibu hamil, bagaimana tanggung jawab ibu tidak hanya untuk ibunya saja, Ya, betul. tapi juga untuk bayi yang dikandungnya. Sehingga selama ini masih ada tantangan untuk pelaksanaan layanan hepatitis B itu, yaitu adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat. Nah, karena itu mohon untuk selalu melakukan deteksi dini hepatitis, kemudian pemeriksaan diagnosisnya, sehingga bisa mendapatkan HBIG secara tepat waktu. Nah, kalau itu kita dengan mendekatkan akses layanan hepatitis, karena sekali lagi hepatitis itu tidak bisa menunggu. Hepatitis nggak bisa menunggu Iya. ya. Hati kita itu sakit. Tapi nggak hepatitis ya. Kalau penyakit hati itu tadi nggak semua hepatitis ya. Iri, dengki itu nggak termasuk hepatitis ya. Tolong ya, jangan lupa ya. Oke, itu tadi, dan jangan lupa untuk tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga germasnya ya, aktivitas fisik, makan buah dan sayur itu juga perlu ya. Yes. Apalagi ini kan lagi musim-musim stunting ya, lagi yang lagi Oh up gitu. nih. Nah, Duh, ini. saya harusnya itu lahir tahun-tahun ini ya, jadi dapet deh kayaknya. Aduh. Ini saya komentarnya gimana ya? Iya ya, sudah lewat. Oh ya, oke ya. Monggo dilanjut. Terima kasih Mbak Febri sudah Ya, terima kembali kasih. mampir Iya, nih ke langganan Kawan ini Diska. ya kayaknya. Iya, memang kontraknya kita tuh memang 5 tahun sekali Oh, gantinya, gitu. Iya. Harusnya dapat piring cantik atau apa Oh iya, gitu oke, aku. saya kasih tepuk hebat aja ya. Oh, gitu. Oke, tepuk hebat. 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 Iya, terima kasih. Nanti kalau kesini lagi saya pikirkan kembali ya. Oke, Apa siap. lagi? Oke, itu lagi kawan Diska tadi sudah berbincang santai nih sama Mbak Febri tentang triple eliminasi pada ibu hamil. Dan dengan triple eliminasi ini diharapkan ibu hamil sadar akan pentingnya melakukan pemeriksaan trimester awal tadi untuk mengetahui 3 penyakit terutama tadi ya, ada HIV, sifilis, dan juga hepatitis B. Nah, kawan Diska itu tadi, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.